Shalom, damai di hati. Kembali lagi di dalam program Renungan Harian Keluarga Gemim Sentrum Bitung. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini, menikmati setiap kebaikan daripada Tuhan Allah. Ya Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi kami, supaya kami dapat dimampukan untuk mengerti, bahkan dimampukan untuk menjalani setiap kehidupan kami, hidup yang berkenan kepadamu saja. Inilah kami yang berdoa kepadamu, berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya, bahkan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya saudara-saudara, saat ini marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-16, dan ayatnya yang ke-17. Begini bunyinya, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, bagaimana di dalam firman Tuhan di saat ini, Paulus mau menegaskan bahwa mereka yang hidup menurut roh adalah anak-anak Allah, yang berarti bahwa mereka memiliki identitas baru, memiliki kuasa baru, bahkan pun warisan kekal yang ada di dalam Kristus saja. Dan Paulus menganalogikan bahwa orang yang percaya, yang dipimpin oleh Roh Kudus, telah mengalami yang namanya adopsi. Dalam arti bahwa mereka tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, tetapi mereka diberikan hak sebagai anak Allah dan juga ahli waris. Saudaraku, ketika Roh Allah bekerja di dalam diri kita sepenuhnya, maka pastinya kehidupan kita sepenuhnya akan dikuasai oleh Roh Kudus. Ibaratnya manusia yang menghirup udara yang memenuhi dirinya, demikianlah juga Kristus yang akan memenuhi seluruh kehidupan kita. Dan melalui karya penebusan Kristus dan kehadiran Roh Kudus, kita bukan lagi menjadi budak dosa, tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang dikasihi, yang dipulihkan, dan juga diberikan warisan kekal. Namun, saudaraku, ada hal-hal yang harus kita lakukan oleh setiap anak-anak Allah yang telah menjadi ahli waris, yaitu yang pertama, jika kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka marilah kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan yang ada di dunia ini. Yang kedua, kehidupan kita harus menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Lewat sikap kita, lewat perbuatan kita, lewat cara berbicara kita, haruslah mencerminkan kehendak daripada Kristus. Dan yang ketiga, kita siap untuk menanggung bagian dari penderitaannya, yakni ditolak oleh dunia, kita menghadapi berbagai macam pencobaan-pencobaan yang ada di dunia ini, bahkan pun
kita siap, kita rela untuk memikul salib Kristus. Maka saudaraku, lewat firman Tuhan ini mau mengajak kita semua untuk bangkitlah, jalanilah hidup ini dengan identitas yang benar. Izinkanlah Roh Kudus untuk memimpin seluruh kehidupan kita, untuk memimpin dalam setiap keputusan, untuk menuntun dalam setiap langkah kehidupan kita, bahkan pun untuk memampukan dalam setiap tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di dunia ini. Dan kita mengingat, bukan semua orang yang menyebut Tuhan yang adalah anak-anak Allah, tetapi bagaimana kehidupan mereka seluruhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus menolong kita lewat firman Tuhan yang kudus ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini yang boleh sama-sama kami dengarkan bahkan renungkan bersama. Biarlah Tuhan, kami dapat dimampukan, kami dapat ditopang, dijaga, dituntun melalui Roh Kudus daripadamu, sehingga Tuhan, kami dapat melaksanakan setiap kewajiban-kewajiban kami sebagai anak-anak Allah, untuk hidup yang setia, untuk hidup yang berkenan hanya kepadamu saja. Terima kasih banyak Tuhan Allah. Inilah yang menjadi doa, syukur kami, permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, bermohon kepadamu. Amin. Demikianlah renungan di hari ini. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita semua. Selamat kita melanjutkan aktivitas di hari ini. Amin.